Sustainable Cocoa Production Program atau yang sering dikenal dengan SCPP ini adalah sebuah program di mana satu program besar yang melakukan satu kemitraan yang disebut Public Private Partnership Program, di mana di situ ada unsur public, ada unsur private yang melakukan kemitraan dalam proses pengembangan untuk upaya pengembangan kakao berkelanjutan di Indonesia. Untuk saat ini SCPP itu kita akan mengcover perkiraan hampir 85% sentra-sentra produksi kakao di Indonesia, yaitu Sumatera termasuk Aceh dan Sulawesi. Jadi target beneficiaries directly petani yang akan kita capai nanti kita hari adalah 60.000 petani kakao yang kita akan latih secara langsung, directly training, yang akan menerima pelatihan langsung dari program SCPP ini. Jadi kenapa private menjadi penting? Untuk keberlanjutan ini adalah sangat mendasar bahwa private sector memegang juga peran penting di dalam program untuk keberlanjutan kaitan dengan bagaimana private sector bisa secure dengan supply chain dari bahan baku mereka. 2 tahun yang lalu, Bupati Aceh Tenggara menandatangani sebuah MOU kecil di bumi sepakat segenap Kabupaten Aceh Tenggara ini. Dan hari ini saya akan tandatangani, saya sudah tandatangani. Itu langkah kecil petani Aceh Tenggara, tapi besar artinya bagi ekonomi rakyat Aceh Tenggara dan rakyat Aceh. Dalam proses pelatihan, kita bersama dengan ADM Koko itu melatih bukan hanya hal-hal teknis, tetapi juga menyangkut bagaimana peningkatan produksi dan kualitas. Tentunya dari ADM Koko lebih ahli dalam hal untuk proses-proses bagaimana menciptakan kualitas biji kakao yang baik. Target wilayah program SCCP Serap di Kabupaten Kolaka menempatkan 3 wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Lambandia, kemudian Kecamatan Polipolia, dan Kecamatan Ladongi. Jadi total dari petani yang akan kita dampingi adalah 3.000 petani. Adapun dukungan dari pemerintah Kabupaten Kolaka dalam hal program SCPP Serap ini adalah bagaimana pemerintah Kabupaten Kolaka menyiapkan tenaga penyuluh. Dan tentunya kita telah mempersiapkan beberapa kelompok tani beserta pesertanya yang telah memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh program. So Nestle Cocoa Plan is a global initiative from Nestle, which is start to be applied in Indonesia since 2012. It is aiming to help farmers to run the profitable farms, promoting the children educations, respecting environment, and also improve the social economic conditions. Together with our partners, we set up a model of integrated support to our cocoa farmers, from the plant science, farmers capability building, and access to efficient markets. So it is a complete design of the farmer development program where farmer can have really benefit from these programs. We target to reach about thousands farmers for this year, and by 2015 hopefully we can reach about 3,000 farmers directly trained by our staff. Nestle Cocoa Farm, IKRI, dan Swiss Contact bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mengembangkan program penguatan kapasitas petani kakao di Desa Tadui, Kabupaten Mamuju, dengan membangun percontohan atau demplot, agar petani dapat mempelajari secara langsung praktek budidaya kakao yang terbaik untuk meningkatkan produksi dan mutu kakao di Provinsi Sulawesi Barat. Teknik yang dapat dipelajari di kebun percontohan antara lain adalah sambung pucuk dari klon terbaik serta penerapan
budidaya bibit somatic embrio yang tepat. Today I'm here with CPQP because we are a co-funder for the SCPP Sustainable Cocoa Partnership Program with Swiss Contact. And the focus on CPQP is basically how do we co-fund some of these projects by leading multinationals and local companies that are wanting to make a difference and an impact on the field, on the farmers' lives. We are looking forward to increasing productivity to at least one ton per hectare, increasing farmer livelihood as well as ensuring that the farmers have access to the right types of inputs. This is planting material, fertilizers, and pesticides at the right time and at the right price. So this is why we're at CPQP. We're discussing this with each and every one of our partners, ADM, Nestle, Mars, Cargill, etc. Ahmed Jaro is a cocoa trading group. It's a supply chain specialist. And we have always stressed the importance of commercial reality to all the cocoa initiatives. And we see good commercial realities in particular in the CPQP program because it matches with what we have always said is important for Indonesia: productivity and physical qualities. So we have in fact jumped into this program with both feet because we see importantly as what we call a win-win situation, because not only is it good for the farmers, it is also good because it matches commercial needs and commercial realities. And with the CPQP, we are quite confident of not only the success of the project, but also the continuity of the project, because this is what the cocoa world needs, which is more volume and more physical quality, especially for the kind of beans that are produced from this region. Jadi tantangan-tantangan yang ada di dalam program SCPP ini itu antara lain bahwa kalau kita perhatikan bahwa di Sulawesi itu sebagian besar adalah kakao perkebunan rakyat yang dikelola oleh rakyat, sehingga otomatis manajemennya itu atau penanganan kebun itu masih secara tradisional, ya, masih sesuai dengan kebiasaan petani. Kemudian kalau kita lihat bahwa umur tanaman kakao yang ada di Sulawesi itu umumnya rata-rata sudah tua, sehingga memang perlu upaya-upaya untuk dalam bentuk peremajaan dan atau penanaman ulang. Kemudian tantangan kedua, dalam peremajaan dan penanaman ulang ini tentunya itu dibutuhkan biaya-biaya atau modal besar dalam menangani kegiatan tersebut. Apalagi kalau dilihat dari produksi yang ada di saat ini itu sangat menurun, sehingga petani agak kesulitan untuk membiayai kegiatan tersebut. Saya beli coklat di sini dengan beragam. Kita lihat saja situasinya baran. Biasanya baran coklat yang disambung itu biasa bijinya lebih bagus daripada coklat yang tidak disambung.
Dan biasanya harga tempelan itu kita bedakan harganya dengan biasa selisih 500 sampai 1.000 rupiah dengan coklat yang tidak disambung. Motivasi saya mengikuti kegiatan SL ini karena di samping pengalaman saya di kebun, ya saya ingin juga mendapatkan teori melalui SL. Karena selama ini saya sebagai petani mengalami produksi yang sangat turun di tahun yang lalu ini. Mudah-mudahan dengan kegiatan SL ini saya bisa mendapatkan ilmu sesuai dengan pengalaman yang saya alami sekarang. Jadi dengan teori-teori yang ada di SL akan saya terapkan melalui kegiatan di kebun. Ayo,